Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 25 Januari 2022 dan besok tanggal 26 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian, untuk satu hari saya akan bahas sekitar 16 saham ya. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung. Sebelum saya masuk ke sahamnya ya, saya hanya sekedar menganalisa mengenai IHSG dulu ya. Jadi koreksi IHSG hari ini memang sebenarnya masih cukup wajar ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya. Memang sebenarnya untuk IHSG ini sebenarnya dia masih dalam posisi sideways ya. Sidewaysnya panjang banget ya. Jadi sejak dia berhasil breakout lagi ke atas ini ya 6.200-an ya. Dia naik sampai 6.700-an kurang lebih ya. Kemudian dia bergerak sideways. Sekarang sideways range-nya di area 6.500 sampai dengan 6.700 ya. Jadi yang sudah punya saham ya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Fokusnya di saham-saham yang ada di portfolio aja ya. Jadi jangan di IHSG, nanti tambah bingung ya. Jadi kalau saham yang Anda punya sudah kena trailing stop atau sudah kena stop loss ya lebih baik jual dulu seperti itu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, tapi jangan terlalu takut juga. Yang penting di sini IHSG-nya masih cukup aman lah ya, sejauh di atas 6.500. Sebenarnya koreksi maksimum sih sekitar 6.300 ya menurut saya. Jadi selama di atas 6.300 sebenarnya IHSG kita masih cukup aman ya seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan sahamnya. Yang pertama adalah BCAP ya. Jadi BCAP ini memang saya sudah sebutkan beberapa hari yang lalu ya. Kemarin juga sudah saya bahas. Dia reboundnya tinggi ya, naiknya tinggi ya. Nah kondisi seperti ini bagi yang sudah punya pasang aja, jangan lupa ya trailing stopnya ya. Jadi pasang trailing stopnya di mana? Nah ini saya berikan acuan di high-nya yang sebelumnya di sini ya, tanggal 10 Desember dan 13 Desember 2021 sekitar high-nya di sini di 84 ya, 10 Desember ya, 9 Desember dan 10 Desember ya. Jadi high-nya di 84 sebelumnya. Jadi kita pasang trailing stopnya di sana dan juga stop loss-nya ya. Kalau dia turun di bawah 84, saya rasa sih lebih baik jual dulu semuanya ya seperti itu ya. Karena kondisinya ini memang masih sebenarnya masih, walaupun dia reboundnya kencang ya, volumenya naik tinggi, tapi ini masih resiko ya. Downtrendnya sebenarnya masih cukup kuat. Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh saja, nggak masalah gitu ya. Tapi asalkan selama dia bertahan di atas 84 masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau tambah lagi, nanti kalau dia naik lagi ke atas 90 ya, hanya kan 90 hari ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 90, tambah lagi operasi ke atas 101 ya, tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Tapi itu resikonya masih besar. Kalau mau tunggu resikonya nggak besar, mungkin tunggu koreksi aja ya fluktuasinya ini ya. Kurang lebih saya gambarkan kalau mau tunggu area buy on weakness-nya, saran saya mungkin sekitar area ini ya. Bentar. 72 ya. Jadi kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul istilahnya, naik ke atas 72 persen kita buy. Itu tunggu area buy on weakness di sini. Kalau kita tunggunya di bawah 72 buy on weakness ya, itu resikonya makin dalam ya. Bisa-bisa kembali lagi ke area 50 ya seperti itu ya. Memang resikonya untuk BCAP ini lumayan tinggi ya seperti itu ya. Jadi walaupun dia kenaikannya lumayan tinggi dalam 3 hari ya, kita harus tetap waspada ya seperti itu ya. Nanti pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau mau amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 101 ya. Jadi di atas 100 lah ya kurang lebih ya. Dia sudah mulai aman. Kalau mau buy agak amannya di sana. Bukan berarti saya ngajarin supaya buy-nya di pucuk, enggak ya. Kalau bicara mengenai pucuknya ya kita bisa ya jauh di sini ya. Ini kan sebelumnya highest-nya di sekitar 248 ya seperti itu ya. Memang untuk BCAP ini memang masih perlu kita pelajari lebih dalam ya seperti itu ya. Memang kenaikannya memang agak meragukan. Tapi ya bagi yang trading ya, kalau fokus di pergerakan harganya ya sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Itu garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kurang lebih seperti itu untuk BCAP. Cukup ya. Berikutnya untuk SDMU ya. Jadi tadi sempat naik tinggi ya, breakout ya, sampai ke high-nya di area 147. Kemudian dia terkoreksi. Di sini yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di area ini ya. Jadi saya pakai low-nya kemarin di area 113 ya. Nah, itu yang mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja di sekitar area ini ya, 98 ya.
Jadi kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 98, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 98 barusan kita buy ya. Naik ke atas 113 kita tambah lagi seperti itu ya. Kalau kondisi sekarang lebih baik sih tunggu aja buy on weakness ya di 98, atau kalau mau 100 buy sekarang boleh tapi pasang stop lossnya di 113 dan 98 ya kalau mau buy sekarang. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, ini swing high sebelumnya ya 143 ya. Mau tambah lagi silakan ya untuk SDMU ya. Jadi kalau kita mundur jauh ke belakang ya, ini sebenarnya kalau dia berhasil breakout lagi, memang tadi sempat breakout ya, 147 kemudian dia koreksi lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 143, kemungkinan target berikutnya adalah sekitar area ini ya. Ini sudah saya ini saya gambarkan ya, supaya lebih mudah ya maksud saya ya. Di sini areanya sekitar 169, kemudian berikutnya lagi 189 ya. Jadi sejauh ini sih uptrendnya memang masih cukup bagus, tapi kalau kita perhatikan ya, saham ini memang kecenderungan resikonya tinggi karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Dan seringkali kalau sudah naik tinggi, volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Maupun dalam beberapa hari terakhir ya, ini kurang lebih 1,5 minggu lah ya, sampai hampir 2 minggu ya. Volumenya naiknya lumayan tinggi ya. Transaksinya juga lumayan banyak ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih boleh-boleh saja ya, seperti ya. Tapi masalahnya dia masih cenderung risiko ya, seperti itu ya. Fluktuasinya tinggi. Maaf, tadi grafiknya mingguan ya. Ini bukan 1 sampai 2 mingguan ya, sekitar ya kurang lebih ya hampir 2 bulanan ya, seperti itu ya. Tadi saya kira di daily ya, dailynya ini di sini ya. Jadi kurang lebih 2 bulan terakhir lah, 1-2 bulan terakhir dia mulai ada aktivitas ya. Tapi dia volumenya sering kali hilang ya. Jadi perlu dipahami ini resikonya tinggi. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 143, target berikutnya di 169 dan 189 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AGRO. Jadi Bank Rakyat Indonesia ya. Sebelumnya dia namanya BRI Agroniaga ya. Jadi dia ganti nama Bank Raya Indonesia ya. Saya kira ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1220 ya yang sudah punya. Kalau belum punya, saran saya sih jangan buy dulu ya. Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1600, itu untuk amannya. Kalaupun Anda mau curi start atau spekulasi buy on weakness, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1380 ya. Terus terang aja kondisi sekarang masih strong downtrend ya. Jadi walaupun sempat rebound hari ini, tapi ini resikonya masih ke bawah ya, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati aja. Kalau dia naik ke atas 1380, mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Naik ke atas 1420 tambah lagi, naik ke atas 1495 tambah lagi, dan seterusnya. Target price-nya terdekatnya di 1600, berikutnya lagi di 1900 ya, seperti itu ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 1220. Kalau misalnya turun di banyak 1220, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Karena dia turunnya bisa lumayan dalam ya. Dia akan testing area 1115-an kurang lebih nih ya. Ini garis-garis yang sudah pernah saya gambarkan jauh-jauh hari sebelumnya ya, dari tahun lalu ya. Jadi hati-hati aja, jangan sampai terlalu serakah ya, beli sekarang dengan harapan Pak Suntar ini sudah murah gitu ya, sudah turun dalam dari 2260 sebelumnya ya. Nah, tapi kalau kondisinya masih strong downtrend ya, kita lebih baik tunggu. Kalaupun mau buy ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun kita pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Maaf, berikutnya untuk emiten MITI ya. Jadi MITI di sini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 276 ya. Target berikutnya di 320. Kalau dia berhasil breakout ke atas 320, target berikutnya di 400 ya. Jadi kalau kondisi sekarang memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Sideways range-nya ya, dia di area kurang lebih 230 sampai 276 ya. Dia akan berusaha bangkit. Memang sempat hanya di 284, tapi setelah sesi 1 break ya. Ini kan masih sesi 1 break ya. Kelihatannya setelah sesi 1 break dia akan menguji lagi level 276 ya, resistennya ya. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya sih tunggu sekalian breakout aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya ini ya, sekitar area 288 ya, silakan buy. Buy-nya bertahap. Kemudian kalau naik lagi ke atas 300 tambah lagi, naik ke atas 320 tambah lagi ya. Target price-nya di 400-an ya kurang lebih ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya.
yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 230 ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawah 230 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya, karena resikonya masih bisa turun lagi ke area 216 dan juga 192 ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, memang ini seringkali volumenya juga timbul tenggelam ya. Jadi yang penting pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga ya. Kurang lebih cukup untuk emiten MITI ya. Berikutnya untuk yellow. Jadi yellow sudah pernah saya bahas juga ya, dia masih strong downtrend walaupun ini kecenderungan sideways ya. Jadi sidewaysnya dia itu di area jalurnya downtrend ya. Jadi di bawah ya. Jadi kalau buy sekarang memang resikonya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Walaupun sudah punya, pasang aja stop lossnya di 139, 134 ya. Maksimum di 118 ya, ini ya maksimum stop lossnya kalau sudah punya ya. Kemudian kalau mau buy untuk yellow, kalau buy sekarang terus terang aja masih resiko ya. Karena saya belinya paling cepat kalau dia tunggu naik ke atas 150 kalau mau buy ya, seperti itu ya, paling cepat ya. Tapi kalau mamanya tunggu aja kalau dia naik ke atas 167 ya, atau di sini 168 ya. High-nya yang tanggal 16 Desember ya. Jadi kalau dia naik ke atas 168 boleh buy, naik ke atas 181 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200 ya. Di sini angkanya memang garis saya sebelumnya 199 ya. Kita paskan di 197 ya. Jadi kalau naik ke atas 197 tambah lagi, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 208 tambah lagi ya. Jadi banyak bertahap aja. Kita banyak bertahap ke atas ya, bukan ke bawah ya. Jadi kalau dia turun lagi, jangan di average down ya. Nanti risikonya makin dalam turunnya ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Jangan terlalu agresif ya, santai aja. Kalau mau beli ya lebih baik tunggu aja naik ke atas 150 baru kita buy ya. Banyak bertahap. Memang sebelumnya 150 gagal ya. Di sini dia naik kemudian gagal. Tapi sebelumnya kalau gagal belum tentu kali ini gagal juga ya. Jadi tapi belum tentu berhasil juga ya. Yang penting pasang aja stop lossnya, kalau dia gagal ya kita jual dulu ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi barusan kita buy back ya. Seperti itu kurang lebih. Berikutnya untuk SMMT ya. Jadi dia masih naik lagi ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa ya. Yang penting di sini kurang lebih dia akan menguji level sekitar 500 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang ya di grafik bulanannya ya, ini sebenarnya kalau kita gambarkan dari high-nya di sini ya 399 ya, itu sudah terlewati ya. Jadi berikutnya dia akan menguji level 500. Kalau dia berhasil naik ke atas 500, maka target price berikutnya adalah dia akan menguji high yang di sini ya, sebelumnya di sini sekitar 795. Jadi memang targetnya lumayan tinggi ya. Untuk SMMT ini dia fluktuasinya tinggi ya. Pada tahun 2012 sebelumnya dia bisa naik tinggi, kemudian cenderung sideways naik, kemudian sideways lama, barusan dia breakdown ya. Terus terang aja untuk SMMT ini memang kalau dibilang saham gorengan ya, semua saham itu kalau nggak digoreng nggak naik ya, tergantung dia gorengnya pakai minyak apa ya. Kalau minyaknya bagus ya, ya kita cenderungan relatif aman ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk SMMT ini saya terus terang aja no comment ya. Jadi kalau mau buy resikonya memang tinggi ya, karena sebelumnya tidak liquid ya. Jadi tiba-tiba aja liquid ini mulai dari kurang lebih tanggal 14 Januari ya, dia mulai transaksinya mulai naik. Tapi ini volumenya masih kurang sih ya, masih di bawah rata-rata 5 harinya ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di untuk trailing stopnya di 450 ya, seperti itu. Buy on weakness saya sarankan sebelumnya di 225, tapi kan nggak dikasih ya. Ternyata dia masih bisa naik lagi. Kalau misalnya mau buy on weakness ya tunggu aja di angka 300 ya. Artinya kalau dia koreksi misalnya ya, saya nggak doakan koreksi nggak. Kalau dia koreksi di bawah 300, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 300 ya. Kalau belum naik atau belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Masih resiko ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang, mendingan sekalian breakout ke atas 500 kita buy ya. Berikutnya setiap kelipatan 50, kalau mau tambah lagi atau average up kita tambah lagi. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa sampai target sekitar 795 ya. Sudah saya gambarkan di high sebelumnya ya. Di bulanannya tadi ya. Memang potensial kenaikannya masih cukup bagus, uptrendnya masih cukup bagus. Sayangnya volumenya masih cenderung di bawah rata-rata 5 harinya ya di sini ya. Jadi jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya mau trading buy di SMMT. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya aja ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk saham Link ya. Nah, jadi Link ini masih
berusaha bangkit lagi tembus ke atas 4.500 ya. Yang sudah punya perhatikan trailing stopnya di 4250 dan 4130 ya. Yang mau buy on weakness misalnya mau buy saham ini ya, trading buy di link ya, tunggu aja di 4130 yang mau buy on weakness. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4130, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4130 baru kita buy. Naik ke atas 4250 tambah lagi ya seperti itu ya. Targetnya di 4500 ya. Nah, memang kondisinya di sini masih menguji level 4250 ya. Lebih supportnya. Jadi kalau walaupun buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 4250 dan 4130. Target price terdekatnya sekitar harga 4500 untuk link ya. Kurang lebih cukup ya. Kemudian untuk ICBP ya. Pak Suntar masih tetap testing area ini ya, support dan juga resistennya sekarang ya 8.700. Seringkali naik ke atas kemudian dia gagal ya. Memang dia kalau kita bicara mengenai ICBP ini masih cenderung lesu ya. Sebelumnya sideways di antara 8.700 dan 8.925. Di sini punya saya masih ada ya, saya belum jual karena stop loss saya di 8.500 ya seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak kena, mudah-mudahan masih berhasil untuk naik lagi ke atas 8.700 dengan targetnya di 8.925. Mau buy sekarang buy on weakness sebenarnya boleh aja ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 8.700 ke atas sudah buy. Jadi yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 8.500. Intinya di sini ya untuk ICBP selama dia bertahan di atas 8.500 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Ini di bagian pertama seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak ya. Amin.